Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hariman Surya Siregar MAG dan Bapak Dr. Fajar Farhanikam SSC MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fikih kelas 2A Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Ayu Tasyiatun Nufus dari kelas 2A Pendidikan Fisika. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 13, yaitu tentang masalah-masalah fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer adalah suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum Islam ijtihadiyah yang secara nyata muncul pada dewasa ini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisa ilmiah serta pendekatan yang tepat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan fikih juga berkembang dan tentu memerlukan jawaban untuk kepentingan kini dan yang akan datang. Telah banyak produk-produk pemikiran cerdas dalam bidang fikih yang diformulasikan para fuqaha, namun perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya. Ingat bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Selanjutnya yaitu bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara kisos dan diat. Kemudian yang selanjutnya bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya adalah bentuk pencegahan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Selanjutnya yaitu maqasid syariah untuk melindungi harta, menjamin benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rizki, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong dengan bagi pencuri dan menghindari riba. Selanjutnya yaitu maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.